Bayangkan pagi ini kamu baru saja membuka ponsel seperti biasanya. Udara masih terasa sejuk, aroma kopi baru diseduh mengisi ruangan. Tapi sebelum sempat menyeruput, satu pesan di grup pensiunan tiba-tiba membuat jantungmu sedikit berdebar. Katanya, Taspen sudah resmi mengumumkan tabel rapel dan kenaikan gaji pensiunan untuk November 2025. Seketika suasana berubah, rasa penasaran, harapan, dan sedikit ragu bercampur jadi satu. Benarkah datanya sudah keluar? Apakah pencairannya tetap sesuai jadwal? Atau ada aturan baru lagi dari pemerintah? Beberapa hari terakhir, topik ini memang ramai dibicarakan di mana-mana. Dari grup WhatsApp pensiunan PNS, TNI, Polri, sampai forum keuangan online, ada yang bilang daftarnya sudah resmi, ada juga yang menyebut masih bocoran internal. Tapi di tengah kabar simpang siur itu, akhirnya hari ini semuanya mulai jelas. Taspen benar-benar merilis pembaruan resmi terkait tabel rapel dan kenaikan gaji pensiun yang berlaku mulai November 2025. Jadi sekarang bukan sekadar rumor, tapi menariknya, yang penting bukan cuma angka kenaikannya. Ada hal-hal lain yang perlu dipahami juga. Mulai dari alasan pemerintah menyesuaikan nilai tahun ini, dampaknya untuk tiap golongan pensiun, sampai jadwal pencairan yang ternyata punya sistem baru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bukan sekadar kabar baik, tapi juga bukti nyata kalau kebijakan fiskal negara makin terbuka terhadap hak para pensiunan. Sebelum kamu percaya begitu saja pada berbagai kabar di luar sana, mari kita bahas bareng isi tabel resmi Taspen ini. Berapa kenaikannya dan bagaimana mekanisme pencairannya nanti di November 2025. Karena di video ini, kita nggak cuma bahas gosip, tapi langsung mengulas data dan fakta resminya. Dan benar saja, begitu rilisnya keluar, banyak yang langsung membuka situs dan aplikasi Taspen untuk memastikan. Di layar ponsel, muncul tampilan baru berisi tabel perhitungan kenaikan untuk tiap golongan pensiun. Ada yang menatap lama-lama, menghitung sendiri, memastikan apakah angka itu memang sesuai hak mereka. Sementara di grup pesan, bermunculan tangkapan layar dari teman-teman lain, saling membandingkan, menebak berapa besar rapel yang bakal masuk ke rekening bulan depan. Tahun 2025 ini memang terasa berbeda. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Taspen tampak belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu info tentang rapel dan kenaikan sering terlambat atau bikin bingung, kali ini semuanya terlihat lebih siap. Pengumuman disusun lebih rapi, sistem digitalnya lancar, bahkan penjelasan dasar perhitungannya juga disertakan, supaya para pensiunan nggak lagi bertanya-tanya. Menurut keterangan resmi, penyesuaian gaji pensiunan tahun ini adalah tindak lanjut dari kebijakan kenaikan gaji ASN aktif yang disahkan pertengahan 2025 dan otomatis berdampak pada nilai pensiun purnawirawan. Bagi banyak pensiunan, ini jelas kabar segar. Setelah bertahun-tahun tanpa perubahan, akhirnya ada peningkatan yang terasa, tapi tentu banyak juga yang penasaran. Seberapa besar kenaikannya? Apakah semua golongan dapat persentase yang sama atau berbeda sesuai masa kerja dan pangkat terakhir? Nah, disinilah poin menariknya. Berdasarkan tabel resmi Taspen, kenaikan kali ini nggak rata tapi menyesuaikan kategori. Untuk pensiunan golongan 1 dan 2, persentasenya sedikit lebih tinggi dibanding golongan atas, karena pemerintah ingin menjaga daya beli kelompok dengan nominal pensiun lebih kecil. Rata-rata, kenaikan berkisar antara 6% hingga 8%, tergantung golongan dan masa kerja. Yang bikin banyak orang tersenyum adalah adanya tambahan rapel beberapa bulan kebelakang, dihitung sejak kebijakan berlaku mundur. Jadi walau pencairan dilakukan November 2025, kenaikan dihitung sejak Juli 2025. Artinya, para pensiunan akan menerima akumulasi rapel 4 bulan sekaligus. Bayangkan, untuk pensiunan dengan gaji sekitar 3 juta rupiah, tambahan rapelnya bisa lebih dari 700.000. Jumlah yang tentu sangat berarti menjelang akhir tahun, apalagi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Tapi di balik kabar baik, masih banyak yang bingung.
Ada yang bertanya, kenapa belum masuk ke rekening saya? Atau kapan tepatnya dana cair? Wajar, karena pengalaman sebelumnya memang tidak seragam antar daerah. Nah, menurut penjelasan Taspen, pencairan dilakukan bertahap, tergantung kesiapan bank penyalur dan kelengkapan data peserta. Biasanya, kelompok pensiunan ASN sipil diprioritaskan lebih dulu, disusul TNI dan Polri, lalu janda, duda, dan ahli waris. Jadi kalau belum masuk di minggu pertama November, bukan berarti belum cair, mungkin masih dalam antrean jadwal. Yang patut diapresiasi tahun ini adalah keterbukaan informasinya. Dalam rilis resmi, Taspen menjelaskan dengan rinci dasar perhitungan kenaikan, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2025 yang mengatur penyesuaian gaji pokok dan dampaknya terhadap pensiun. Ini langkah besar, karena selama ini banyak kabar beredar tanpa dasar hukum jelas. Sekarang, para pensiunan punya pegangan resmi, bukan cuma kabar dari grup atau media sosial. Lebih menarik lagi, ada pembaruan dalam sistem digitalisasi data pensiunan. Sejak pertengahan tahun, Taspen mengintegrasikan datanya dengan Dukcapil dan BKN, jadi validasi penerima manfaat dilakukan otomatis setiap bulan. Artinya, proses verifikasi hidup dan pencairan kini jauh lebih mudah. Tidak perlu lagi datang ke kantor cabang hanya untuk tanda tangan kehadiran. Semuanya bisa lewat fitur Digital Life Certificate di aplikasi Taspen Mobile. Fitur ini terbukti mempercepat verifikasi dan mengurangi antrean panjang. Di lapangan, cerita lucu pun bermunculan. Ada pensiunan yang sempat panik karena tidak tahu cara pakai aplikasi, lalu dibantu cucunya yang lebih paham teknologi. Ada juga yang tetap memilih datang langsung ke kantor Taspen, sekadar memastikan nama mereka masuk daftar pencairan November. Suasananya ramai tapi hangat. Petugas Taspen bahkan menyediakan meja khusus untuk membantu pensiunan senior yang kesulitan memakai ponsel pintar. Kabar baik lainnya, tahun ini Taspen memastikan tidak ada potongan tambahan pada dana rapel, kecuali untuk kasus administrasi tertentu seperti koreksi data atau pengembalian kelebihan pembayaran sebelumnya. Jadi nominal di tabel benar-benar bersih diterima di rekening. Banyak yang merasa lega karena beberapa tahun lalu sempat muncul isu perbedaan nominal akibat penyesuaian pajak. Dan terakhir, banyak juga yang membicarakan alasan di balik kebijakan ini. Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan gaji dan pensiun tahun 2025 adalah bagian dari strategi nasional menjaga daya beli masyarakat pasca pandemi dan menghadapi inflasi yang masih naik turun. Dengan adanya tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara aktif dan para pensiunan, pemerintah berharap roda ekonomi di daerah ikut bergerak, terutama menjelang akhir tahun. Jadi, selain meningkatkan kesejahteraan individu, kebijakan ini juga punya efek berantai bagi perekonomian nasional. Banyak orang juga membandingkan kenaikan tahun ini dengan yang terjadi di 2019. Terakhir kali ada penyesuaian besar. Saat itu, persentasenya hanya sekitar 5% dan tanpa rapel panjang. Maka wajar kalau kali ini banyak yang merasa jauh lebih terbantu. Bagi sebagian pensiunan yang sudah lanjut usia, tambahan beberapa ratus ribu rupiah saja bisa sangat berarti untuk kebutuhan harian atau biaya kesehatan. Menariknya, Taspen kali ini juga menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat layanan digital dan komunikasi langsung. Dalam surat edarannya, mereka mencantumkan berbagai kanal resmi untuk klarifikasi, mulai dari nomor hotline, alamat email, sampai akun media sosial yang bisa dihubungi peserta. Langkah ini penting banget karena di era digital seperti sekarang, kabar bohong mudah sekali menyebar. Beberapa waktu lalu misalnya, sempat viral pesan berantai yang bilang rapel baru akan cair bulan Desember. Padahal itu tidak benar. Dalam pengumuman resminya, Taspen menegaskan bahwa pencairan tetap dimulai November. Hanya saja prosesnya dilakukan bertahap dan bisa berlanjut hingga awal Desember, tergantung waktu pemrosesan di bank penyalur. Di sisi lain, pembaruan sistem ini juga jadi contoh nyata bagaimana pemerintah mulai serius bertransformasi digital.
Kalau dulu semua proses serba manual dan rawan terlambat, sekarang laporan keuangan pensiun bisa dicek secara real time. Bahkan beberapa bank seperti BNI, Mandiri, Taspen Bank, dan BRI sudah menambahkan fitur khusus untuk pengecekan saldo rapel langsung dari aplikasi mobile banking. Praktis, para pensiunan nggak perlu keluar rumah hanya untuk memastikan dana sudah masuk.